Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haironisa, NIM A1C020084. Saya mahasiswi jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan ulangan akhir semester saya di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Di sini, seperti yang teman-teman sudah lihat, bahwa ada tabel di mana tabel ini belum terisi sebanyak 6 kolom. Nanti ini kita akan isi menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Di sini kita juga akan mengisi rekapitulasi dari golongan. Rekapitulasi ini terdiri dari jumlah orang dan rekapitulasi gaji bersih. Kita juga sudah memiliki informasi tambahan yang berupa tabel. Tabel ini berisi daftar gaji pokok dan tunjangan Ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan nanti berapa besar gaji pokok dan tunjangan pada tabel di atas. Kemudian ada ketentuan untuk potongan pajak dan potongan sosial. Ini nanti kita akan gunakan pada tabel pada kolom yang tarif pajak, dan ini pada potongan sosial. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini gaji pokok kita akan menghitungnya menggunakan rumus VLOOKUP. Mengapa VLOOKUP? Karena pada tabel array atau tabel bantu ini bentuknya itu vertikal, makanya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian teman-teman buka kurung, lalu lab, kemudian buka kurung lagi. Kalian klik yang golongan ini, yang 2A. Kemudian titik koma, lalu tulis 2. Karena kita mengambil 2 karakter dari golongan ini, dua-duanya. Kemudian kalian tutup kurung lagi. Setelah itu tabel array-nya itu titik 2. Kita lanjut memblok tabel array atau tabel bantu daftar gaji pokok ini dan tunjangan. Kita langsung saja blok. Oke. Ini sudah terisi, lalu kalian titik koma lagi, lalu 2. Mengapa 2? Karena pada tabel daftar gaji yang tadi kita sudah blok itu, gaji pokok berada pada kolom yang kedua. Kemudian titik koma, dan jika salah kita menggunakan 0, lalu tutup kurung dan enter. Oke, di sini sudah ditemukan. Jadi gaji pokok untuk 2 itu 2 juta. Di sini kita juga bisa langsung mengcopy ini, atau untuk kedua kalinya kita menulis sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kalian tulis lab, lalu buka kurung lagi, kalian klik golongan yang ini, kemudian ambil titik koma, lalu kalian tulis 2 karena kita mengambil karakter dua-duanya, lalu tutup kurung, titik koma, lanjut blok tabel array-nya seperti cara yang di atas. Lalu ini dia, sebentar. Oke, ini kita blok, langsung saja di blok semuanya. Lalu titik koma, ambil 2 karena kolom kedua pada gaji pokok, kemudian titik koma dan 0. Kalian tutup kurung. Di sini saya lupa, kalian juga bisa menggunakan CL absolute menggunakan F4, tapi oke, kita langsung saja. Di sini karena ada sedikit kendala pada laptop, maka kita menggunakan secara manual saja. Langsung tulis di sini F. Kalau pada laptop kalian, teman-teman bisa menggunakan F4 untuk memberikan tanda itu, lalu di enter. Kemudian untuk memudahkan, ini bisa kalian copy sampai dengan ke bawah. Oke, kita copy. Tuh, sudah ketemu hasilnya. Lanjut untuk tunjangan. Di sini kita akan mencari tunjangan berdasarkan golongan dan status. Di sini dia 2 status, yakni kawin dan tidak kawin. Di sini juga baik, kita lanjut rumusnya itu tetap kita menggunakan VLOOKUP karena tabel array-nya berbentuk vertikal. VLOOKUP, terus kalian buka kurung. Oke, buka kurung. Kemudian klik golongan yang 2A, kemudian titik koma, lalu disuruh tabel array. Tabel array ini kita blok semuanya. Ini di blok. Oke, di blok.
bisa langsung teman-teman tambahkan di sini F4, langsung tekan F4-nya saja biar bisa nanti muncul secara langsung. Maaf, di sini saya mempunyai kendala dalam pemberian F4. Lanjut di sini setelah tabel array kemudian titik koma. Ini untuk yang golongan. Karena di sini ada pilihan kawin dan tidak kawinnya, maka kita menggunakan rumus yang if, tulis if lalu buka kurung if, kemudian teman-teman bisa buka kurung lalu tulis lab seperti yang tadi, lab buka kurung lagi, kemudian tekan atau klik status ini titik koma 1, kemudian teman-teman tutup kurungnya, lalu sama dengan ini K, berarti K itu sama dengan kawin, tetapi karena di sini berbentuk huruf maka dianjurkan menggunakan tanda petik seperti ini, langsung tulis K lalu tanda petik lagi. Kemudian setelah ini kalian klik atau tekan titik komanya. Setelah titik koma kalian ambil atau tulis 4 karena kawin itu berada pada, karena di sini mengapa 4 mungkin ini karena kawin itu berada pada kolom keempat pada kolom keempat pada tabel array. Di sini 4, kemudian titik koma. Lalu untuk true if false-nya itu kita lanjut menggunakan if, tinggal diulang seperti yang tadi itu. If. Oke. Di sini kita menggunakan if lagi. If. Lalu buka kurung. Ke lab buka kurung lagi, kalian klik yang status ini, ambil satu karakter saja lalu tutup kurung sama dengan tidak kawin seperti yang saya katakan tadi, menggunakan tanda petik T, cukup T saja, kemudian tutup kurung atau menggunakan tanda petik, kemudian titik koma yang ketiga karena pada tabel array tidak kawin itu berada pada kolom yang ketiga. Lanjut titik koma, value if false-nya itu kita bisa menggunakan 0. Oke, lalu tutup kurung, enter. Ini langsung yes saja. Oke, ini bisa langsung kalian copy ke bawah, atau kalau mau ulang silahkan lagi ulang di bawah, tidak masalah. Tapi untuk mempermudah langsung saja di copy. Kita memberikan style number yang koma biar serata. Oke, kita akan mencari untuk yang ketiga adalah tarif pajak. Di sini mungkin rumusnya akan sedikit panjang tetapi memiliki maksud yang sama. Di sini ini informasi tambahannya. Oke, langsung saja untuk meningkat waktu langsung sama dengan if buka kurung, logical testnya itu gaji pokok ditambah dengan tunjangan hasilnya lebih besar dari atau sama dengan, kita menggunakan yang lebih besar dulu ya, ini 7 juta. Oke, 7 juta. Oke, lanjut titik koma, value if true-nya itu dia akan mendapatkan tarif pajak sebesar 6%, langsung titik 2 itu kemudian 6%. Oke, 6%, lalu ini tanda petik. Lanjut, maka value if false-nya itu lanjut kita menggunakan if, tinggal kita ulang saja seperti tadi tapi jumlahnya yang berbeda. Buka kurung if, logical test tetap gaji pokok ditambah dengan tunjangan, maka hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 5.500.000. Oke, titik koma, value if true-nya itu dia akan mendapatkan tarif pajak sebesar 5%, tanda petik, ingat tanda petik 5%, tanda petik lagi dan titik koma. Ulangi lagi, if buka kurung, logical test tetap gaji pokok ditambah dengan tunjangan lebih besar dari atau sama dengan 4 juta. Untuk ketentuan yang ketiga ini 4 juta. Oke, value if true-nya itu dia mendapatkan tarif pajak 4%. Oke, tanda petik tadi. Ini untuk yang terakhir, if buka kurung gaji pokok ditambah dengan tunjangan kemudian sama dengan lebih besar dari atau sama dengan 2.500.000. Untuk ketentuan terakhir 2.500.000. Kemudian value if true-nya itu dia mendapatkan pajak sebesar 3% off, tanda petik 3%.
Oke, di sini sudah kemudian titik koma lagi. Lalu untuk value equals-nya itu kita bisa menggunakan 0. Lalu tutup kurung dan enter. Langsung ya saja ya teman-teman. Oke, dan 3% ini langsung kita copy saja. Oke, sip, langsung dibuat rada tengah biar kelihatan rapi. Untuk jumlah di sini, jumlah itu menggunakan rumus yang tidak terlalu rumit. Langsung saja sama dengan ini menggunakan gapok ditambah tunjangan dikalikan dengan tarif. Buka kurung, kalian klik gaji pokok tambah dengan tunjangan, tutup kurung, dikali dengan tarifnya yang 3%. Oke, langsung enter, langsung ketemu, langsung kita copy. Lanjut untuk yang kolom kelima, yakni untuk penentuan potongan sosial. Di sini kita lihat dulu, potongan sosial itu sebesar 20.000 yang dikenakan bagi para pegawai yang memiliki gaji pokok lebih dari 2.500.000 dan tunjangannya itu 1 juta. Tetapi jika pegawai itu memiliki pajak lebih dari 4%, maka potongan sosialnya itu hanya 5.000. Oke, lanjut saja, kita punya rumus. Ini kita menggunakan if, sama dengan if buka kurung, kita menggunakan logical test-nya itu or. Lalu buka kurung lagi, biar ini logikanya itu bisa tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Kemudian gaji pokok, ini gaji pokoknya kemudian lebih besar dari 2.500.000. Jika gaji pokok itu 2.500.000 atau lebih dari 2.500.000, maka di sini dan tadi di ketentuannya dan tunjangannya itu, tunjangan kalian langsung saja klik kolom tunjangan lebih besar. Jika tunjangannya itu lebih besar dari 1 juta, maka tutup kurung dulu. Oke, tutup kurung. Maka di sini tarif atau potongan sosial yang diberikan itu 20.000. Oke, lanjut titik koma. Untuk value if-nya itu lanjut saja kita pakai if buka kurung, kalian klik jam tarif. Jika tarifnya itu lebih dari 4%, maka dia akan mendapatkan potongan sosial itu 5.000. Di sini jika kalian sudah klik tarif lebih besar dari 4%, maka di sini potongan sosialnya itu sejumlah 5.000. Lanjut titik koma dan value equals itu kalian bisa menggunakan 0 lalu tutup kurung dan enter. Langsung yes saja ya, yes. Oke, langsung kalian copy saja ini, copy ke bawah. Oke. Lanjut untuk kolom yang terakhir, di sini kita disuruh mencari gaji bersih, dimana rumusnya itu sama dengan buka kurung seperti yang terjelas di sini, gaji pokok ditambah dengan tunjangan dikurangi dengan dulu ya, jumlah ditambah dengan potongan sosialnya, tutup kurung. Ini dikurangi ya, enter. Oke, sudah ketemu. Langsung saja di copy teman-teman. Oke, jadi ini tabelnya sudah selesai. Lanjut ke rekapitulasi. Di sini rekapitulasi golongan, dimana kita disuruh mencari jumlah orang yang golongannya 2A, 2B dan seterusnya. Kita langsung saja, rumusnya sama dengan count if, lalu buka kurung. Di sini salah, ini kita ulang dulu. Count if, oke. Ini buka kurung, di sini kita disuruh range. Ini yang agak tebal, ini range-nya itu kita bisa menggunakan yang golongan ini. Kalian klik atau blok semuanya. Oke, sampai dengan 4. Oke, sudah. Dan di sini kriteria langsung titik koma. Kriterianya itu di sini 2A. Berarti kita langsung klik saja 2A, lalu tutup kurung dan enter. Oke, langsung temu. Ini bisa kalian copy. Langsung saja copy ke bawah. Oke. Lanjut untuk rekapitulasi gaji bersih, di sini kita menggunakan rumus sum if jumlah dari, jika buka kurung, kalian blok golongan ini, langsung saja kita blok.
Oke. Selanjutnya titik koma, kriterianya itu tetap kita cari yang 2A. Oke. Klik 2A, kemudian titik koma, maka sum range-nya itu tetap kita blok yang ini, yang gaji bersih, yang pada kolom gaji bersih blok. Oke. Lanjut di sini sudah, maka langsung saja beri tutup kurung dan enter. Oke, lanjut. Ini langsung kita copy saja. Nah, demikian berarti ini semua sudah terisi mulai dari tabel yang di atas sampai dengan rekapitulasinya. Oke teman-teman, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kita masih sama-sama belajar dan memperdalam ilmu kita tentang Microsoft Excel ini. Dan terima kasih sudah mau menyimak tutorial dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.